Bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Firanda ini di Masjid Nabawi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Nah, iya. Segmennya dia adalah orang-orang Indonesia. Dan yang menyemarakannya ya bolo-bolonya dia dari sini, edisi Indonesia. Siapakah Ustadz Firanda itu? Nggak perlu dijelaskan, sudah ma'ruf. Seorang mubtadi'un dhalun, mengikuti hawa nafsunya. Sangat mengejutkan. Kredibilitas, keilmuan dan kepakaran salah satu tokoh utama Wahabi Salafi yang selama ini dikultuskan ternyata hanyalah fiktif belaka. Berdasarkan rilis resmi petinggi Wahabi Salafi garis lurus yang menyatakan bahwa tokoh utama Wahabi, yakni Firanda Andirja Al-Wahabi, yang selama ini sangat dielu-elukan sebagai dai Wahabi yang paling berpengaruh, ternyata semua itu hanyalah rekayasa dari para Wahabi Salafi. Berikut adalah rilis resminya. Dilansir dari media kebanggaan para Wahabi Salafi, Roja Wahabi, salah satu dai Wahabi Salafi yang selama ini menjadi ikon kebanggaan para jamaah Wahabi Salafi, tengah menjadi sorotan hangat para netizen budiman Indonesia. Pasalnya, dalam tayangan yang viral itu, Firanda Andirja Al-Wahabi yang selama ini dianggap satu-satunya dai Wahabi Salafi paling sukses oleh para jemaahnya, tengah mendapatkan atensi khusus dari salah satu petinggi Wahabi Salafi garis lurus. Dalam rilis resmi itu, gelar jabatan Firanda Andirja Al-Wahabi sebagai salah satu pengisi Masjid Nabawi yang selama ini dijadikan sebagai bahan pembenaran oleh para Wahabi untuk mengelabui umat Islam, ternyata hanyalah fiktif, rekayasa belaka. Tidak hanya itu, pada tayangan video resminya, dai Wahabi Salafi garis lurus Afifuddin As-Sidawi Al-Wahabi secara tegas menolak semua bentuk syubhat dan kemungkaran yang dilakukan oleh dai Salafi Firanda Andirja Al-Wahabi. Bahkan dengan sangat jelas di hadapan para jamaah Wahabi Salafinya, ia menyebut bahwa kredibilitas dan keilmuan Firanda Andirja Al-Wahabi tidak bisa dibenarkan dan diukur melalui gelar kehormatan sebagai pengisi kajian Masjid Nabawi saja. Menurutnya, penetapan sebagai salah satu pengisi kajian di Masjid Nabawi tanpa menggunakan standar ilmiah bahkan cenderung ada unsur politis dari pemerintah Arab Saudi. Lebih lanjut, menurut sang dai Wahabi Salafi garis lurus ini, para jamaah Wahabi Salafi yang berpegang teguh terhadap manhaj salaf dilarang dengan keras untuk mengambil ilmu atau istifadah kepada sang dai Wahabi Salafi aliansi Roja itu. Menurutnya, Firanda Andirja Al-Wahabi sebenarnya tidak menggambarkan sebagai aliran Wahabi Salafi sejati karena telah banyak melakukan syubhat dan kemungkaran yang dibungkus dengan kedok sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah rilis resmi, pernyataan dan penolakan serta pemecatan dai Wahabi Salafi Firanda Andirja dari dai Wahabi Salafi garis lurus Indonesia. Siapakah Ustadz Firanda itu? Nggak perlu dijelaskan, sudah ma'ruf. Seorang mubtadi'un dhalun, mengikuti hawa nafsunya. Sekian banyak fatwa, sekian banyak penyimpangan yang telah dia sampaikan dari jawaban-jawabannya, terkhusus apa yang berkaitan dengan hari-hari ini, masa-masa tahun politik. Dia memiliki beberapa fatwa yang nyeleneh
Begitu pula masuk ke dalam pembahasan ini orang yang ma'ruf dengan kejelekannya, ma'ruf dengan kebid'ahannya, ma'ruf dengan penyimpangannya. Seperti Firanda ini. Nggak perlu, la yu'arraf, nggak perlu disebutkan satu persatu, menghabisi waktu kita. Yang jelas, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dari deretan ahlul bid'ah wal ahwa, suka berdusta, suka berjidal, dan yang seterusnya dari kejelekan-kejelekan adab yang dia miliki. Cukup. Tinggalkan dan tidak usah mendengarkan lagi kajian-kajian din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamamu. Lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama-agama tersebut. Kalau Firanda ditahdir, kenapa dia dikasih kursi mengajar di Masjid Nabawi oleh pemerintah Saudi? Masya Allah. Nah ini hujahnya para muflisin. Yang ngajar di Masjid Nabawi itu banyak. Jangan tuh bayangkan ngajar di Masjid Nabawi, dia tampil di muka, dihadiri oleh semua yang di Masjid Nabawi. Itu gede masjidnya dan halakohnya sangat banyak. Dan yang ngisi di situ asnaf, beragam, macam-macam. Kita nggak menyalahkan pemerintah. Itu semua terkait dengan masalah akademik. Yang mereka tahu terkait dengan dia seorang syekh, seorang doktor, seorang apa begitu. Urusan pemerintahan bukan terkait dengan masalah agama. Banyak masyayikh kita tidak ngajar di Masjid Nabawi. Syekh Rabi nggak di situ, Syekh Ubaid nggak di situ, Syekh Al-Bukhari nggak di situ. Walaupun juga ada masyayikh kita yang juga di situ. Itu semuanya terkait dengan masalah dauli ladini. Urusan kenegaraan bukan masalah agama. Yang mengajar di Masjid Nabawi ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Selebihnya macam-macam asnaf, di antara yang ngajar Firanda ini. Yang kedua, para ulama wa masyayikhuna, para asatidzatuna, para duatnya kita orang sedikit pun tidak merasa bangga dengan sebuah kedudukan. Mas Firanda ini di Masjid Nabawi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Nah, iya. Segmennya dia adalah orang-orang Indonesia. Mungkin yang TKI di sana, mungkin yang umroh ke sana dan segala macamnya. Dan yang menyemarakannya ya bolo-bolonya dia yang dari sini, edisi Indonesia. Kalau sekedar berbangga-bangga gitu ya. Para ustadz kita diminta untuk ceramah di temannya para masyayikh dengan bahasa Arab. Datang ke Yaman di markisnya para masyayikh dulu sebelum ada masalah. Diminta talim, diminta untuk memberikan tausiah di depan semua tolabah yang ada dengan bahasa Arab. Dan yang mana ya Pak? Indonesia atau bahasa Arab? Nah, kalau teman-temannya Firanda bahasa Indonesia, saya nggak paham bahasa Arab. Itu kalau sekedar berbangga-bangga, tapi nggak ada yang membanggakan ya Pak. Tidak sedikit pun diangkat yang semacam ini. Kenapa? Dikarenakan yang namanya punya ilmu dan segala macam bukan dalam rangka untuk mencari kemasyhuran, bukan dalam rangka untuk mencari rekomendasi.